aku buka dulu. Siapa yang bersedia memimpin doa? Ini siapa? Sarah deh, diem aja. Oke, Sarah, silakan. Mari sebelum kita mulai berdoa dimulai. Berdoa sesama. Baik, terima kasih Sarah sudah memimpin doa kita pada siang ya, siang hari ini. Berhubung sudah siang, apakah kalian sudah makan siang semua? Sudah Bu. Jajannya dikasih. Jajan apa ini? Nasi padang somai. Apa lagi? Ayam katsu, Bu. Yang katsu. Oke. Yang penting sudah makan siang, sudah kenyang, sudah siap untuk mengikuti pelajaran. Jadi waktu di kelas seperti lucu-lucu. Oke, ya selanjutnya kita cek kehadiran dulu ya. Apakah ada yang tidak hadir hari ini? Ada Bu. Selamat Bu. Yang pertama, Sarah. Hadir, Bu. Sarah hadir. Selanjutnya, Nurida hadir. Rama, hadir Bu. Terus Doni, mana Doni? Minggu lalu tidak masuk Doni, apakah ada yang masuk? Hadir. Akhirnya Doni hadir. Kemudian ada Bejo, mana Bejo? Bejo nggak ada ya? Ibu, mana Bejo ini? Sakit, Bu. Ada surat sakitnya tidak? Ada, Bu, di Sarah. Jadi, Bu, suratnya. Oke, terima kasih Sarah. Lagi cacat? Iya, Bu. Lagi sih. Lama loh sakit gara-gara yang kesembuhnya. Semingguan dulu ya. Ya, semoga si sampai tadi Bejo sembuh ya. Jadi karena dia sakit cacat, saya tidak menyarankan kalian untuk jemput dan kebetulan. Jadi nggak apa-apa didoakan saja, dia lekas sembuh ya. Oke, jadi yang tidak hadir hari ini pertemuan ini itu ada Bejo ya. Semoga pertemuan yang akan datang lengkap semua. Ini masalah ibu yang sangat cerdas. Daftar hadir sudah. Selanjutnya kita masuk ke materi. Kira-kira anak-anak kalian masih ingat tidak materi yang minggu lalu apa? Apa ya? Itu adalah tentang pantun lama. Aduh, kesebut deh. Puisi lama dari Melayu. Sampai masih ingat? Tersebut tadi pantun. Nah, tentang pantun ya. Masih ingat tidak tentang pantun? Kalau minggu lalu tentang pantun, saya masih ingat tentang bahasa apa saja? Kayak tuh dokternya, ngerti ya. Satu lagi. Apa ya? Apa ya? Ciri-ciri kan juga. Jadi pantun, siapa yang bisa menyebutkan atau menjelaskan pantun itu apa sih? Yuk tunjukkan. Boleh Sarah. Puisi Melayu yang terdiri atas 4 baris dan misalnya kaki-kaki. Betul. 100 untuk Sarah. Selanjutnya, puisi tadi satunya AB. Dalam satu baris itu ada berapa suku kata sih? Siapa yang masih ingat? Ya, Bu. Boleh silakan. 8 sampai 12 suku kata. 8 sampai 12 suku kata itu 100 untuk kamu. Nah, kalau kalian masih ingat, tentunya beranjak ke materi yang selanjutnya ini, itu masih bersangkutan dalam sastra. Jadi kalau pantun ini kan masuk dalam puisi kan sastra ya. Nah, sekarang kita bahas lagi ke bentuk yang prosa. Itu cerita rakyat, dalam hal ini hikayat. Siapa yang pernah mendengar hikayat? Mendengar? Kayaknya pernah dengar hikayat. Atau bahkan contohnya?
Boleh? Trik kuning. Oh, yang dia itu nak buka kan itu ya, jadi pohon. Iya Bu. Oke, jadi ya itu adalah salah satu dari hikayat. Jadi hikayat itu merupakan cerita lama dari Melayu juga. Cerita lama, saya rakyat dari Melayu. Yang dia itu sifatnya di luar masuk akal gitu. Di luar akal. Nah, kita akan membahas di sini menggali nilai dalam teks cerita rakyat. Bicara tentang nilai, apakah kalian tahu nilai itu apa sih sebenarnya? Apa sih itu nilai? Saya Bu, Boleh silakan. sesuatu yang bisa diukur Bu. Sesuatu yang bisa diukur, boleh. Ada pendapat lain? Nilai. Apa sih nilai? Apa kok bebas saja menurut? Saya juga bilang Bu. Boleh apa? Itu suatu standar baik buruknya suatu tindakan bagi orang lain dan diri sendiri. Standar baik buruk bisa. Ada pendapat lain? Aku Bu. Saya ada pendapat. Nilai itu ide atau konsep tentang sesuatu yang penting dalam kehidupan seorang Bu. Sesuatu hal yang penting, ya betul. Jadi kalau tadi ada standar baik buruk itu kan bentuknya tidak terukur ya sebenarnya. Seseorang bisa dikatakan baik, seseorang bisa dikatakan buruk itu kan tidak, bentuknya itu tidak terlihat. Jadi menurut kalian nilai itu bentuknya apakah harus melulu tentang angka? Tidak. Kenapa? Karena nilai itu juga bisa juga bisa diartikan pelajaran. Oke, bisa. Jadi kalau menurut Rahman nilai itu nggak cuma angka aja. Ada pendapat lain? Atau ada yang menyangka ya? Nilai itu ya angka. Angka itu ya nilai. Ada yang berpendapat berbeda? Ibu, Boleh silakan. nilai Tuhan tidak hanya merupakan, ia bisa saja penilaian sikap perilaku. Betul. Sikap perilaku. Jadi kesimpulannya dari dua pendapat ini ya, kesimpulannya bahwa nilai itu tidak perlu tentang angka, bisa jadi tentang sikap seperti yang tadi Rida sampaikan, bisa jadi hal-hal yang tidak terukur oleh angka. Jadi kita bisa simpulkan ya bahwa nilai itu adalah sesuatu hal yang penting. Bisa jadi disebutkan baik dan buruk, suka tidak suka itu masih nilai. Tapi kemudian apa sih pentingnya sebuah nilai? Ibaratnya seperti ini teman-teman. Kalian belajar, kalian ikut ujian, kalian kan berburu nilai yang bagus, nilai yang sempurna, 100 nih misalnya. Jadi menurut kalian apa pentingnya sebuah nilai? Kenapa kalian begitu semangat untuk meraih atau mencapai nilai ini? Motivasi kalian untuk mendapatkan nilai bagus apa? Supaya lulus dengan baik Bu. Supaya lulus dengan baik. Ya, bisa lagi. Kalian dapat nomor 1. Bisa. Supaya dapat pengakuan Bu. Pengakuan betul. Setuju. Betul. Ada lagi? Ini semua nilai. Ada lagi pendapat lain? Nah, jadi kalau bisa kita simpulkan dari beberapa pendapat yang sudah teman-teman sampaikan bahwa nilai itu mempengaruhi sesuatu agar lebih bermanfaat. Contohnya, enggak. Nilai itu bermanfaat. Oke, jadi kalau bisa kita simpulkan dari beberapa pendapat yang tadi bahwa nilai itu adalah menunjukkan suatu manfaat. Suatu yang bernilai itu pasti akan dinilai sebagai sesuatu yang bermanfaat atau dipandang sesuatu yang bermanfaat. Jadi pentingnya sebuah nilai adalah itu. Ini adalah pengertian secara bahwa nilai dari sesuatu yang berharga,
suatu unsur intrinsik ya. Seperti yang kita tahu unsur intrinsik ada apa aja? Ayo. Tombol, alur, batang, terus anak-anak. Enggak, ulang ini satu, tunjukkan. Rama. Aduh, tidak. Tema, tokoh, penolohan, alur, kata, amanat. Oke, ada lagi? Sudut pandang. Sudut pandang. Apa lagi? Masih ada nggak? Oke, bahasa. Udah? Masih ada? Udah. Nah, itu. Jadi kalau untuk memperoleh suatu nilai, kita bisa ambil dari intrinsiknya apa saja gitu. Nah, jadi dalam karya sastra itu ada beberapa jenis nilai. Di sini ada, nah, yang pertama ada nilai budaya dan nilai moral. Nilai budaya adalah nilai yang diambil dari budaya yang berkembang secara turun-temurun di masyarakat. Misalnya, ada yang bisa memberi contoh? Nilai budaya, nilai yang mendarah daging dalam suatu masyarakat. Misalnya budaya Jawa. Siapa orang Jawa? Orang Jawa semua ya? Nah, itu misalnya di budaya Jawa, kalau kita melewati orang yang lebih tua, kan, biasanya kayak terus apa ya bahasanya? Kalau mau menulis itu nyuwun sewu atau apa gitu ya. Nah, itu kan nilai budaya juga. Jadi nilai budaya itu nilai yang berkembang di masyarakat, yang diambil dari nilai masyarakat. Kemudian yang kedua nilai moral, itu berhubungan dengan tata krama, perilaku dan tata sila atau moralitas. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Lanjut ya. Nah, yang ketiga itu ada nilai agama atau religi. Nah, ini udah pasti berkaitan dengan nilai-nilai ketuhanan. Selanjutnya ada nilai pendidikan, yaitu nilai yang berhubungan dengan upaya perubahan sikap atau tingkah laku seseorang dalam usaha manusia melalui tindakan pengajaran. Misalnya seperti kita sekarang, kita belajar dalam kelas, kita belajar bagaimana bersosialisasi dan lain-lain. Itu nilai pendidikan. Selanjutnya ada nilai estetika. Nah, nilai estetika ini hanya ada di lingkup sastra, teman. Jadi kalau di lingkup yang ilmiah, nilai estetika itu ada. Itu nilai yang berhubungan dengan keindahan dan apresiasi terhadap bentuk kesenian. Selanjutnya ada nilai sosial, yaitu nilai yang berhubungan dengan relasi kehidupan bermasyarakat. Ada yang bisa beri contoh kalau untuk nilai sosial, contohnya apa? Bantu orang lain. Kemudian tadi kalau nilai pendidikan contohnya apa? Selain itu, apa nilai pendidikan berhubungan dengan upaya edukasi? Mengaji bisa mengubah perilaku dari malas jadi rajin, itu masuk ya. Selanjutnya kalau nilai agama yang tadi mengaji itu masuk ya. Bagaimana kita beribadah waktu tidak ketinggalan waktu ibadah bisa. Kalau nilai moral contohnya apa? Ada lagi? Contohnya kalau mau bertarung harus Untuk itu, iya betul bisa. Ya tata krama ya itu. Oke. Jadi sampai di sini jenis nilai akan ya ada coba sebutin satu-satu. Nilai pertama, budaya, agama, ya, pendidikan, sosial. Sosial dan estetika ya. Ulangi lagi sampai apa yang pertama? Budaya, moral, agama, pendidikan, estetika, sosial. Oke, bukan dulu. Nah, kita masuk ke unsur intrinsik. Jadi tadi di awal kan sudah tahu ya kalau misalnya nilai itu kita dapatkan dari unsur intrinsik.
Jadi unsur intrinsik adalah unsur pembangun yang ada dalam cerita. Komponen-komponen itu bisa tema tokoh, tokohan, alur, sudut pandang, gaya bahasa, dan mana. Nah, kita tahu kalau tema itu merupakan ya, ide atau gagasan dasar cerita. Tokoh dan tokohan bedanya apa? Jangan lupa dulu dan. Tokoh itu adalah orang yang memerankan atau orangnya yang dalam cerita tersebut. Jadi kalau tokohan itu karakter dari orang yang ada di cerita tersebut. Oke, betul. Jadi kalau tokoh itu pelakunya, kalau penokohan itu adalah karakter pelakunya. Selanjutnya ada alur lagi ya. Alur itu ada apa aja? Maju, campuran. Latarnya ini banyak. Sebutkan. Pada waktu, tempat, suasana, siang. Bisa. Ya, dan lain-lain dan kawan-kawan itu. Gaya bahasa ya, cara mengungkapkan cerita. Biasanya penulis satu dan penulis yang lain itu beda ya, cara menceritakan. Dan di sini perlu diketahui bahwa hikayat itu biasanya tidak memiliki penulis, jadi anonim. Kenapa? Karena dia bentuknya adalah sastra lama. Sastra lama itu biasanya yang nulis itu tidak diketahui gitu identitasnya. Gitu. Selanjutnya ada sudut pandang. Sudut pandang siapa yang tahu ada apa aja? Dua apa? Orang pertama dan ketiga. Enggak banyaknya. Yang pertama itu saya, aku, saya. Selanjutnya untuk kalau kata ganti orang kedua itu contohnya apa ya? Kamu, Iya ya. iya. Iya. Kalau yang ketiga kalian, mereka, iya, mereka, dan lain-lain. Nanti bisa lah ya kalian cari dulu sumber yang lain. Oke. Mari kita mengerjakan tugas. Tugasnya sangat mudah. Cuman 1, 2, 3, 4 bulan. Cuman 4 bulan. Dan tenang aja, teman-teman, ini dikerjakan secara berkelompok. Jadi untuk yang pertama, sini ada lembar kerja siswa. Di sini ada titik-titik ya. Jadi yang sebelah sini itu jenis nilai yang dipelajari, dan di sini ada definisi. Jadi kalian itu harus menghubungkan jenis nilai dengan definisi yang benar. Misalnya di sini nilai agama, di sininya nilai diambil dari budaya berkembang secara turun-turun bla 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 bla. Dicari di mana? Berarti ini nilai apa? Itu kalian garis. Terus di sebelah sini yang kalian bisa berikan contoh nilainya apa? Penerapannya. Selanjutnya di lembar kedua itu ada analisis nilai dalam cerita rakyat. Di sini ada hikayat Saijan dan Ikam Kodam. Kalian boleh baca dulu nanti. Kemudian kalian tentukan unsur intrinsiknya apa saja di situ. Dan nilai yang terkandung dalam cerita ini itu apa aja? Dari 6 jenis nilai yang sudah dipelajari. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Atau sudah tahu dengan instruksi mengerjakan soal? Baik, sekarang boleh dibentuk dulu kelompok berdua. Sarah dan siapa itu? Ya. Rambah dan Rida. Tapi saya akan memberikan suatu tantangan. Biasanya kalian diskusi itu berisik sekali ya, kayak asap. Dan kali ini tantangannya adalah kalian tidak boleh berisik. Nah, ini adalah bola. Bonsibal. Nah, jadi bola ini ketika saya aktifkan nanti, suara kalian akan terdeteksi. Jangan sampai bola ini tuh bergerak seperti kena gempa. Misalnya gini. Nah,
kestabilan. Nah, ada sangat berisik, berisik. Jangan sampai bola ini seperti itu, seperti kena gempa tadi. Oke, dari dulu dipahami ya. Sudah siap? Oke, silakan yang mulai. Waktunya berapa menit? Dua menit. Kurang. Mau langsung ke deteksi. Yo, bawanya sampai ke semua. Sudah? Sudah, Bu? Nah ya, kita mati dulu bolanya. Mau dia terus? Enggak. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Ini nilai, oke, sebentar. Kalau tadi nanti akan saya nilai. Jadi untuk menambah nilai dari rapor kalian. Kemudian kita masuk ke evaluasi. Dari materi yang sudah kita pelajari hari ini, apa yang kalian dapatkan? Boleh satu-satu ya. Yang seingatnya aja. Mulai dari Ramadan. Nilai, Bu. Jenis nilai itu adalah yang pertama nilai budaya, nilai moral, nilai agama, nilai pendidikan, nilai estetika, dan nilai sosial. Sudah ya? Ada lagi nggak? Ada juga unsur intuisi dari teks kayak Itu ada tema, tokoh-tokohan, alur, kata, sudut pandang, gaya bahasa, dan nama. oke, udah. Kalau Nurida hari ini dapat apa aja? Ini unsur-unsur intuisi, Bu. Apa juga? Ya, Tokoh, penontonan, alur, kata, gaya bahasa, sudut pandang, nama. Ada lagi? Nah, kalau Sarah dapat apa hari ini? Hari ini kita belajar nilai. Jadi nilai itu Nilai. kamu tadi, Bu. Jadi fungsinya nilai itu untuk menentukan kemampuan. Betul. Terus tadi macam-macam nilai itu ada nilai moral, budaya, sosial, pendidikan, agama, dan lain-lain. Nah, baca ya. Jadi seperti yang kita tahu bahwa nilai itu penting dalam segala aspek kehidupan, termasuk dalam karya sastra. Kalau dalam karya sastra kita bisa menemukan makna. Jadi dalam karya itu maksudnya untuk apa, tujuannya untuk apa, kita bisa tahu dari nilai. Untuk pelajaran hari ini ada yang mau ditanyakan lagi? Boleh? Kan tadi kalau hikayat itu anonim ya, Bu, tanya. Tapi kalau zaman dulu menyebarkan hikayatnya itu dari mana, Bu? Jadi hikayat. Kalau zaman dulu bisa nggak sih? Iya, bisa. Jadi kalau zaman dulu karya sastra itu disebarkan melalui lisan dari mulut ke mulut. Kalau sekarang kita mudah nyontohinnya seperti ibu-ibu yang arisan itu kan bergosip ya. Nah itu adalah salah satu contoh penyebaran informasi secara terperinci dan jelas biasanya. Nah
adalah salah satu contoh metode bagaimana penyebaran hikayat yang bertulis melalui lisan. Nah, itu turun-temurun biasanya. Berarti kalau gitu sekarang gue bilang ganti pertanyaan. Jadi hikayat disebarkan secara lisan. Kalau dibandingkan dengan sastra modern seperti cerpen, bedanya apa ya kira-kira hikayat dengan cerpen? Saya dulu. Boleh. Hikayat itu penulisnya dari tahun 26 ini. Kalau cerpen? Cerpen itu tahun ini. Selain itu ada lagi nggak bedanya? Ada bu cara penyebarannya. Cara penyebarannya bisa yang hikayat Dan hikayat itu secara lisan dan diwariskan secara turun, sedangkan cerpen biasanya dibukukan atau bisa juga ditemukan di internet. kayak dipublikasikan. Ada lagi nggak nih? Berdua. Dua. Itu tadi. Kira-kira apa yang membedakan cerpen dengan hikayat? Kan sama-sama narasi, kan sama-sama kosong. Beda masa aja. Kira-kira ada nggak sih yang membedakan keduanya? Boleh mau browsing boleh. Yuk, yang cepat tidak bernilai. Itu saja pelajaran kita hari ini. Sebelum kita menutup pelajaran hari ini, silakan ketua kelas untuk memimpin doa. Baik, sebelum kita melakukan pelajaran, berdoa. Terima kasih Sarah sudah memimpin doa untuk kita hari ini. Dan baik, sekian pertemuan hari ini. Semoga apa yang kita pelajari hari ini jangan dilupakan di pertemuan selanjutnya. Jangan lupa pelajari teman minggu depan masih tentang teks hikayat juga. Jadi jadi selamat siang dan selamat belajar, selamat menyongsong materi atau pelajaran selanjutnya. Sampai jumpa. Sampai jumpa Ibu. Terima kasih. Saya Sarah Anggraini dengan NPM 2113041084 akan menyampaikan hasil observasi mengenai keterampilan memimpin diskusi kelompok kecil Saudari Kristina. Jadi Saudari Kristina sudah merumuskan tujuan di awal diskusi sehingga diskusi lebih terfokus. Kemudian sudah membuat rangkuman bertahap secara jelas dan cukup banyak frekuensinya. Juga Saudari Kristina sudah memparafrase pendapat peserta didik untuk mempermudah pemahaman peserta didik lainnya. Selanjutnya, Saudari Kristina sudah membuat rangkuman bertahap secara jelas dan cukup banyak frekuensinya. Saudari Kristina juga sudah memberikan penjelasan detail setelah diskusi dilaksanakan. Lalu pada menganalisis pandangan siswa, Saudari Kristina sudah memberikan respon terhadap persetujuan maupun ketidaksetujuan peserta didik terhadap suatu pendapat, dan Saudari Kristina sudah mendalami alasan dengan bertanya lebih lanjut pada peserta didik. Pada kemampuan meningkatkan urunan siswa, Saudari Kristina sudah memberikan cukup contoh, kemudian Saudari Kristina sudah memberi kesempatan pada peserta didik untuk berpikir dan memberi dukungan dan apresiasi pada peserta didik yang menjawab pertanyaan. Dan pada kompetensi menyebarkan kesempatan berpartisipasi, Saudari Kristina sudah meneliti pandangan dengan menanyakan fakta atau argumen kuat kepada peserta didik. Dan pada kemampuan menutup diskusi, Saudari Kristina sudah menutup diskusi dengan memberikan evaluasi dan gambaran terhadap pembahasan yang akan datang. Kemudian pada panduan observasi selanjutnya di bagian respon siswa, itu respon siswa di sini pada respon siswa yang pertama, siswa sudah cukup memberi respon dalam diskusi. Kemudian yang kedua, siswa kadang-kadang menurut siswa itu kadang-kadang komentar anggota kelompok itu sudah relevan. Dan yang ketiga, ada beberapa anggota yang berbicara terlalu banyak. Yang keempat, siswa selalu mempunyai waktu untuk berpikir setelah guru mengajukan pertanyaan atau pada saat teman kelompok berbicara. Dan yang kelima, kadang-kadang benda-benda yang diperlihatkan guru itu dapat menyebabkan siswa ingin berbicara. Untuk yang keenam, itu
Siswa selalu menganggap guru tertarik pada apa yang siswa bicarakan. Kemudian selama diskusi, siswa sudah mengemukakan ide-ide baru. Yang ke-8, siswa selalu merasa cukup jelas apabila guru mengajukan pertanyaan, dan bila seorang guru memberikan jawaban atau komentar yang salah, maka tanggapan gurunya akan meminta pendapat anggota lain. Dan yang ke-10, tujuan diskusi yang dilakukan oleh Saudari Kristina ini sudah cukup jelas. Panduan observasi selanjutnya yaitu untuk sikap semangat, yaitu kerjasama dan semangat itu sudah baik. Kemudian untuk urunan seperti masuk akal, teliti, jelas, relevan berdasarkan pada urunan sebelumnya itu juga sudah cukup baik. Yang ketiga yaitu bahasa sudah cukup. Yang keempat yaitu kesopanan, baik berupa menggunakan bahasa yang sopan, membantu kelompok pada arah yang benar, itu sudah baik. Terima kasih.